Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di area perhutanan Cikawung. Dan di video kali ini, di kesempatan kali ini saya akan bersilaturahmi kepada Kang Alek, teman-teman. Kang Alek ini pernah mengikuti pesugihan, nekat ikut pesugihan karena hidup sengsara, hidup dalam keadaan susah ya, nekat ikut pesugihan walaupun disuruh menyembelih anaknya sendiri. Wow, sampai ada ya yang nekat seperti itu walaupun disuruh menyembelih anaknya sendiri demi harta kekayaan. Seperti apa ceritanya, seperti apa kisahnya, ikutin terus perjalanan saya menuju rumahnya Kang Alek, tempat peristirahatannya Kang Alek sekarang, teman-teman. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Teruntuk kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan, yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini, tayangnya video ini melalaikan atas tujuan kita, kewajiban kita hidup di dunia ini. Inilah kawasan hutan kayu putihnya, teman-teman. Kawasan hutan kayu putih di area rumahnya Kang Alek. Ini rumahnya Kang Alek benar-benar menyendiri, menyepi, jauh kemana-mana, teman-teman. Sejauh mata memandang kita tidak lihat bangunan lain, bangunan rumah orang lain ya, teman-teman. Ini hanya hamparan area perkebunan atau perhutanan kayu putih. Dan untuk menuju rumahnya Kang Alek ini jalannya jalan setapak, bukan rumah ya, tempat peristirahatan Kang Alek ini jalannya jalan setapak kayak gini. Ini hanya bisa dilalui sama kendaraan roda 2. Dan mohon maaf apabila anginnya berhembus sangat kencang ya, teman-teman. Ini maklum di area dataran rendah ya, pasti seperti ini. Ini sejauh mata memandang ini benar-benar hamparan hutan kayu putih. Tapi informasi yang saya dapatkan, walaupun Kang Alek ikut pesugihan, tidak kaya ya. Biasanya orang yang ikut pesugihan itu tidak kaya, biasanya kaya raya jadi miliarder. Ini mah malah hidup lebih sengsara. Udah nekat ikut pesugihan, udah nekat menyembelih anaknya sendiri, tapi kayaknya tidak menjadi miliarder. Wah, sungguh ini penyesalan yang luar biasa ini. Oke lah, nanti untuk cerita lebih jelasnya, cerita lebih lengkapnya kita dengarkan dari narasumber kita, yaitu Bapak Alek. Anginnya besar banget ya, teman-teman. Nah, inilah gubuk deritanya Pak Alek, teman-teman. Mudah-mudahan Pak Aleknya sedang ada di rumah ya. Jadi kita bisa menguak atau menggali informasi dari Bapak Alek yang pernah ikut pesugihan, rela menyembelih anaknya sendiri. Assalamualaikum. Nah, ini teman-teman tempat tinggalnya Kang Alek sekarang. Sama Pak Alek? Iya Kang. Oke, saya kenalin Kang. Saya Kang Hakim dari Cikijing. Nih jauh-jauh ke Cikijing. Pengen ketemu sama Kang Alek, pengen ngobrol-ngobrol nih Kang Alek. Boleh? Boleh, enggak apa-apa. Di mana nih anaknya Kang Alek? Saya duduk di sini aja. Boleh, silahkan. Nah, jadi biar enak ya. Iya. Nah, ini sama Kang Alek nih kita ngobrol. Enggak apa-apa. Kang Alek, saya mendapatkan informasi nih. Katanya Kang Alek ini mempunyai masa kelam ya. Nekat ikut pesugihan,
nekat walaupun disuruh menyembelih anaknya sendiri ya Kang ya. Iya, iya. Betul Kang, seperti itu. Betul ya Kang. Nah, saya pengen tahu nih Kang, cerita lengkapnya itu seperti apa? Cerita lengkapnya itu kayak gimana? Tapi sebelum menjurus ke sana, saya mau bertanya dulu nih. Enggak apa-apa Kang. Biasanya orang yang ikut pesugihan itu kan kaya raya ya Kang Alek. Tapi Kang Alek secara syariat ini kok tinggal di gubuk kayak gini gitu. Kenapa? Apakah ini ladang ini milik Kang Alek semua atau gimana gitu? Oh, ya cuman seberapa kan sini itu kan cuman buat aktivitas Kang. Aktivitas gimana? Ya aktivitas saya sehari-hari kan. Oh Kadang gitu. saya juga kan kuli. Oh gitu ya Kang ya. Iya, iya. Oh, jadi Kang punya lahan di sini cuman nggak seberapa mungkin ya Kang ya. Ya lumayan kalau buat panen itu buat keluarga 3 bulan alhamdulillah. Oke, siap. Kang Alek tinggal di sini berarti udah berapa lama Kang Alek? 2 tahun Kang. 2 tahun. Kalau itu nekat ikut pesugihan itu tahun berapa sih Kang Alek? Beberapa tahun ke belakang? Ya sebelum di sini sih Kang. Sebelum di sini. Iya. Berarti dulunya Kang Alek kaya raya atau gimana? Ya kayak ya pokoknya waktu yang dulu tuh ya parah lah. Oke. Boleh deh Kang Alek diceritain deh. Iya. Gimana sih kenapa bisa nekat ikut pesugihan dan nekat menyembelih anaknya sendiri itu gimana sih Kang Alek? Ya, Awal ceritanya tuh. faktor ekonomi Kang. Faktor ekonomi. Ya faktor ekonomi jarang kerja kan gitu, nganggur terus. Sedangkan istri dan anak itu perlu belanja Kang. Butuh uang Yang jelas itu. Terus Ya 1 hari seminggu nyampe 1 bulan kalau nggak ada uang gimana kan gitu. betul. Pikir saya itu. Nah disitulah kan saya itu nekat ikut pesugihan. karena memikirkan beban saya itu ya sedih lah Kang. Oke. Itu ikut pesugihannya di daerah mana sih Kang Alek? Tampomas Kang. Tampomas itu daerah? Sumedang. Oh di Gunung Tampomas. Iya, Gunung Tampomas. Itu ada yang ngajak atau ada gimana tuh Kang Alek? Ya saya itu mimpi Kang. Mimpi gimana? Mimpi ketemu seorang kakek. Oh, seorang kakek-kakek. Seorang kakek. Dalam mimpi tersebut kakek-kakeknya bilang apa? Bilang, "Nak, kalau kamu hidupnya ingin seperti orang lain, lebih baik daripada sebelumnya kamu harus pergi ke Gunung Tampomas. Kamu harus ritual sana itu 15 hari." Ritual 15 hari, ritualnya apa aja Kang Alek? Ya ritual 15 hari itu puasa kan, nggak makan, nggak minum gitu. Kalau puasa kan ada makannya Kang Alek. Waktu maghrib kan udah kita bisa berbuka puasa. Semacam apa ya, ritual tapa brata lah. Kayak saya juga nggak ngerti ya kan. Semacam kayak tapa, saya itu tapa brata kata kakek itu. Tapa brata. 15 hari nggak makan, nggak minum. Itu emangnya kuat Kang Alek? Ya alhamdulillah. Dikuat-kuatin mungkin ya. Itu. Karena ingin jadi miliarder. Ya pokoknya itulah pokoknya uang. Nah setelah tapak brata, tidak makan, tidak minum selama 15 hari, terus lanjutnya kayak gimana Kang Alek? Terus disuruh berendam. Berendam di? Berendam di rawa Kang. Di rawa. Berendam di rawa. Terus? Suruh kakek itu ya 3 hari 3 malam. Nggak makan juga? Nggak makan juga itu. Berarti totalnya udah 18 hari ya nggak makan? 18 hari. Yang namanya kedinginan apa itu udah komplit itu. Yang sakit itu pokoknya udahlah di situ. Sakit pokoknya. Janganlah kayak gituan lah. Jangan mau mungkin. Jangan mau lah. Terus gimana lagi Kang? Nah setelah habis ritual disuruh berendam ya kan. Nah terus datang seorang penggawa itu. Pengawal silumannya. Nah pengawal siluman putri. Putri buaya itu. Oh jadi ikut pesugihan. Ikut pesugihan buaya. Iya ritual. Terus setelah putih, lanjut ceritanya. Nah terus datang penggawa atau pengawal itu yang 2 lelaki yang 2 perempuan. Nah disuruh berendam kan, yang rawa segini tuh disuruh berendam. Nah setelah berendam mata terbuka. Nah pas terbuka itu pas di lorongan, kepala lorongan itu. Lorong
kepala lorongan gua, Oh, semacam pintu masuk kerajaan. Oh iya, Iya. boleh boleh. Nah setelah itu masuk Kang. Nah masuk saya di awal Kang. Itu di awal sama seorang penggawe itu yang berempat itu. Punya bodyguard lah intinya, iya, dikawal. Layaknya seperti sultan atau raja itulah. Terus? Nah di situ Kang saya itu merasa sedih Kang. Banyak lelaki dan perempuan itu yang disiksa. Yang dijadikan tumbal mungkin. Ya kemungkinan. Tapi saya nggak pikir itu. Waktu pas baru namanya juga nggak ngerti kan itu. Kok banyak di situ. Yang di situ salah apa orang itu ya kan. Nah saya terus melanjutkan ke pintu lorongan itu kan. Nah setelah masuk udah ditunggu sama putri. Putri itu. Ratunya si buaya putih. Iya. Itu putrinya gimana Kang Alek? Cantik gak? Wow ya pas udah lihat matanya juga, lihat mata terus wajah terus kan astagfirullahaladzim. Luar biasa mungkin ya. Luar biasa lah pokoknya. Sebelumnya Kang Alek pernah menemukan wanita yang kayak gitu nggak, cantiknya kayak gitu? Enggak. Oh nggak pernah. Hanya si ratu buaya aja. Iya, hanya ratu buaya aja udah cantik banget kan gitu. Nah, terus? Kalau artis saya nggak tahu sih ya tahu lah, cuma ya cantik itu menurut saya. Terus gimana tuh Kang? Nah terus saya kan waktu pas itu ditanya mau nyapa saya itu kan. Nah saya kan bilang kayak gitu, yang kayak gini. Saya ingin seperti orang lain ya. Bilang ke si ratunya itu. Intinya tentang ya kecukupan supaya anak dan istri itu nggak kekurangan. Jadi saya hidup seperti orang lain. Hidup enak lah gitu ya. Iya. Pengen jadi bos punya lah, mobil ya Kang ya. Rumah mewah, lahan tanah hektaran ya. Pokoknya. Terus jawaban dari si ratunya gimana Kang Alek? Oh ya udah nggak apa-apa katanya. Cuma satu. Kamu boleh pengen kayak gitu, cuman kamu nggak usah katanya baca 88 Allah katanya ya. Atau selawat atau apa ini nggak usah, pokoknya waktu di situ disuruh berhenti dari Islam itu. Jadi istilahnya jangan mengingat Allah lagi mungkin ya. Lagi lah, nggak punya agama kamu itu kan gitu. Terus? Nah, oke, kata saya itu ya kan. Siap. Demi uang sih waktu itu kan, demi uang sih. Benar-benar. Ya, pikiran uang, dia nggak ada yang namanya itu. Nah setelah itu saya dikasih dikasih makanan apa nggak tahu itu yang nantinya jadi belatung jadi apa itu yang saya makan itu. Makannya makan apa Kang Alek? Makan biasa seperti makan nasi, ayam di situ ya, kayak apa sih ya, ada apel, ada apa, terus seperti dulu itu ada kue lapis atau apa itu pilihan. Oh, makan makanan enak kok ya. Enak pokoknya. Tapi nggak tahu nasinya itu nggak tahu belatung mungkin ya. Goreng ayam atau bakak ayamnya itu nggak tahu belatung lah pokoknya. Atau bangke ya. Nggak tahu yang saya makan itu. Tapi enak makannya Kang. Enak lah Bang, udah berapa hari nggak makan gitu kan. Makan aja. Ponyo ya. Nah pas itu disuruh berendam di air mandi supaya bersih. Biasa di awal sama dikawal lagi wanita, iya. Enak lah pokoknya. Dilayan enak di sultan gitu. Aduh enak. Nah di situ tapi itu disuruh ditarik sama putri itu awal bawa putri piring sama putri itu ke kamar, sebuah kamar lorongan tapi kamar si Ratu Siluman. Iya, Ratu Siluman itu. Nah disitulah Kang intinya bonus lah buat saya itu. Bonus plus mungkin plus lah. Pijit plus ya. Berarti Kang Alek kalau bonus plus berarti bersenggama. Kang, iya bersenggama di situ Kang. Dengan Ratu Siluman. Dengan Ratu Siluman Kang. Itu gimana rasanya? Oh rasanya nyos Kang, nyos kalau. Sama istri Kang Alek enakan Ratu Siluman atau istri Kang Alek? Ya jelas beda Kang. Enakan mana? Kan soalnya enakan dia lah Kang. Enakan. Ya istri saya kan intinya yang ngerti, cuma kan dia nggak tahu kelemahan saya kan gitu. Nggak, pokoknya dia ngerti kelemahan saya, cuman nggak, intinya nggak terlalu wow. Bergairah di ranjang, ya. Bikin gairah atau gimana? Tahu, oh kelemahannya sih itu servisnya kayak gini kan gitu, dia tahu. Nah disitulah saya memuncak klimaknya, dapat klimaknya di situ. Oke. Itu sampai berapa ronde Kang?
berapa ya? 3 kayaknya. 3 ronde. Berarti nyampe berapa jam lah? Ya durasi 3 jam, Bang. 3 jam. 3 jam, 1 jam. 1 jam. 3 ronde Ya. itu bersama siluman ular. Siluman buaya ya? Buaya. Ratu siluman buaya. Nah, setelah itu gimana? Setelah bersenggama, setelah Setelah bersetubuh. bersenggama dengan putri. Nah, saya keluar tunjuk. Hmm. Saya ditunjukkan. Hmm. Nah, ditunjuk Subalora lagi. Saya masuk. Nah, pas masuk, nah di situ loh ayam. Ya. Ah. Ya udah katanya, kamu pilih salah satu. Ada apa aja itu pilihannya? Jago, Ayam jago, betina, ayam betina, sama itik. itik teh beta anak ayam. Anak ayam. Ha-ha. Ya pokoknya masih ya Kecil. berapa hari lah masih Ah, kecil, kecil, gitu, oke. baru-baru. Ha-ha. Nah saya itik aja, saya kan kecil. Ah. Ini mah kecil, masih belum banyak dosa. Ha-ha. Pikirannya itu, ya saya begini. Pikiran saya itu nggak masalah itu. Disembeli. Biasanya Ah. kalau saya itu menjembeli apa atau apa ayam sama itu. Biasa baca-baca. Bismillah, ya. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah di situ pas baru aja tenggoknya di sini tuh, Ah. baru tergores sedikit kan. Ah. Suara keras terdengar di telinga saya kan. Ah. Mama. Mama teh berarti bapak ya? Iya, kalau di rumah kan manggil saya itu bapak itu. Ah. Saya itu. Kan. Astagfirullahaladzim, saya lempar itik itu. Astagfirullahaladzim. Nah, setelah astagfirullahaladzim, nah itu kelihatan semua itu, Kang. Kelihatan apa? Ayam yang bertiga itu kelihatan dari jago. Ah. Ayam jago itu saya, apa? ayah, Bapak. saya itu. Ah. Nah, yang betinnya itu istri saya. Oh. Nah, yang itiknya itu anak saya. Astagfirullahaladzim, saya langsung, ya Allah, ya saya sebut. Nah, disitulah putri itu kelihatan tuh. Marah. Pas tengok saya itu, astagfirullahaladzim. Yang tadinya itu cantik, Kang. Pokoknya cantik lah. Berubah seketika waktu itu, Kang. Jadi gimana? Ya, ekornya di sini tuh buaya. Nah, kepalanya orang. Tapi ini seram. Menyeramkan, udah bau dan gitu. Di waktu di situ saya ngamuknya, murkanya itu putri itu saya dicabik-cabik gitu, Kang. Dicabik-cabik sama siapa? Itu yang putri buaya itu. Putri buaya. Yang cantik itu. Udah. Pokoknya disiksa itu, Kang. Pakai ekornya apa itu. Sakit bener, Kang, gitu, Kang. Karena Kang Alek menyembelihnya pakai asma Allah mungkin ya. Asma Allah itu. Dia kan melarang saya itu membacakan asma Allah. Lafal-lafal Allah itu dilarang. Nah, karena kebiasaan saya sebelum melakukan kegiatan atau aktivitas itu selalu membaca bismillah. Nah, disitulah terjadi. Setelah dicabik-cabik itu gimana, Kang? Bisa selamat? Dibawa sama penggawa atau pengawalnya itu yang lelaki itu. Disiksa lagi. Disiksa lagi, Kang. Udah perih, rasanya sakit, Kang. Sakit pokoknya, jangan sampai ikut-ikut sama saya itu kayak gitu caranya. Saya kira itu akan bahagia, ternyata penderitaan yang saya dapat itu, Kang. Untung nggak mati saya itu. Masih untung ya itu. Untung juga ya. Iya. Nah, setelah disiksa, saya itu sudah lama, saya itu bersedih di dalam hati, ya Allah, tolonglah saya itu, ya kan. Di dalam hati saya itu, daripada saya itu hidup sederhana, ya kan, daripada hidup kaya menderita kayak gini. Prosesnya itu, ya Allah, tolonglah angkat saya. Nah, setelah di situ ada sinar. Tapi di dalam sinar itu, Kang, kayak semacam bacaan itu. Apa? Bacaan sholawat gitu. Saya yang dengar suara saya itu. Nah, sinar itu masuk ke badan saya, Kang. Di bawah, Ya, di selama. Yes, masuk itu. Nah, saya pas sinar masuk ke saya nggak tahu. Pas bangun itu udah ada di rumah, Kang. Di rumah di sini. Di rumah. Dia masih waktu di Indramayu. Oh. Indramayu, Kang. Ja Saya ya. Jadi gimana? Lanjut. Ya, pas masuk di itu saya terbangun, Kang. Saya kayak gini. Astagfirullahaladzim, kan itu.
Alhamdulillah ya Allah, saya juga alhamdulillah. Keluarga saya mendekap semua. Bahagia ya. Bahagia, Kang. Oke. Aduh, Nak, katanya lama kamu itu, katanya. Oke. Pingsan katanya itu kamu dulu. Oh, jadi koma lama ya. Koma itu. Oh, jadi gini mungkin ya, pada intinya Kang Alek, karena kebanyakan yang ikut pesugihan itu menjadi kaya raya, jadi miliarder. Iya. Ini mah kenapa Kang Alek hidupnya tetap sengsara, karena ikut pesugihannya nggak jadi. Iya. Karena yang pas mau disembelih, itik tersebut berubah wujud menjadi anak Kang Alek. Iya. Kang Alek melepaskannya Iya. karena tidak mau menumbalkan anaknya sendiri. Iya, iya. Jadi mungkin pilihan dari Ratu Buaya tersebut, kalau misalkan Kang Alek menyembelih ayam jago, yang jadi tumbalnya itu berarti bapak kandung Kang Alek. Iya, Kalau Kang Alek menyembelih ayam betina, berarti yang jadi tumbalnya itu istri Kang Alek. iya. Kalau Kang Alek menyembelih itik atau anak ayam, berarti yang disembelihnya itu anaknya Kang Alek sendiri. Iya. Oke, terima kasih ya Kang Alek Ya, sama-sama. atas waktunya, dan ini semoga menjadi hikmah buat kita semua ya Kang Alek ya. Iya, Dan juga Kang Alek juga. Nih Kang Alek ada sedikit rezeki nih buat beli rokok. Terima kasih udah Sama-sama, mau ya. diajak ngobrol, diajak bincang-bincang tentang masa lalu Kang Alek yang istilahnya dibilang masa lalu yang kelam ya Kang Alek. Iya, iya. Oke. Itu tadi teman-teman kisah masa lalu Kang Alek yang gak boleh ditiru sama kita ya teman-teman. Kang Alek aja udah terjerumus, nekat ikut pesugihan, nekat mau menyembelih anaknya sendiri, tapi tidak jadi. Tetap aja hidupnya ya seperti ini ya Kang Alek ya. Semoga tidak ada yang meniru, walaupun kita hidup sederhana, walaupun kita hidup pas-pasan, jangan mau yang namanya ikut pesugihan. Ya Kang Alek, seperti itu. Jangan sampai. Itulah cerita tadi Kang Alek. Kalian mau percaya silahkan, mau tidak juga enggak apa-apa. Yang jelas itu yang pernah dialami sama Kang Alek. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.